Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua mahasiswaku yang mengambil mata kuliah ekonomi publik atau keuangan publik? Baik, adik-adik mahasiswa, ketemu kembali bersama saya, Jerry Abu Bakar, SEMSI, yang mengampu mata kuliah ini. Untuk materi kita pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang arti dan komponen sektor publik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi publik itu sebenarnya, bagaimana keterkaitan antara ekonomi publik dan keuangan publik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang ruang lingkup dari keuangan publik itu sendiri. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas atau melanjutkan dari materi yang sudah kita berikan pada pertemuan yang pertama. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, kita lihat seperti yang kita ketahui bahwa istilah ekonomi publik itu merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Nah, kata ekonomi berarti kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk peningkatan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kata publik itu mempunyai arti yang cukup luas dan beragam dalam bahasa Indonesia, tergantung konteks pembicaraan yang dilakukan oleh si pembicaranya. Nah, kalau begitu, kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah administrasi publik, dikenal juga dengan keuangan publik, kemudian kita juga mengenal istilah wilayah publik, opini publik, perusahaan publik, perhatian publik, barang publik, transportasi publik, sekolah publik, kepentingan publik, yang masing-masing mereka memiliki arti baik secara teoritis maupun praktis. Nah, baik secara teoritis maupun secara praktis, masing-masing kata-kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mereka semua memakai istilah publik, sehingga kita bisa melihat bahwa dalam kosakata Indonesia atau dalam kosakata bahasa Indonesia, ternyata kata publik itu mempunyai beberapa makna atau memiliki beberapa konotasi yang pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, pertanyaannya, kelompok apa saja yang memiliki makna atau konotasi dari kata-kata publik tersebut? Dari kata publik maksud saya. Baik, kita lihat untuk kelompok yang pertama. Kata publik dapat dikonotasikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan langsung dari kata public administration menjadi administrasi negara. Kemudian ada juga kata public finance, kemudian menjadi keuangan negara. Dan kalau kita mau lihat lagi kata lain adalah public official menjadi pejabat negara, kemudian public affairs menjadi urusan negara atau pemerintah, kemudian ada public domain menjadi wilayah publik. Nah, itu konotasi publik untuk kelompok kata yang pertama. Nah, bagaimana dengan konotasi atau makna kata publik dalam kelompok yang kedua? Pada kelompok yang kedua, kata publik dikonotasikan sebagai padanan dari kata umum atau masyarakat luas, atau bisa juga kita sebut rakyat. Nah, seperti pendapat umum, terjemahan langsung dari kata public opinion, kepentingan publik dari kata public interest, ruang publik dari kata public space, angkutan umum dari public transportation, kesehatan masyarakat dari public health. Nah, itu untuk makna atau konotasi publik di kelompok yang kedua.
Bagaimana makna atau konotasi publik pada kelompok yang ketiga? Kata publik dikonotasikan sebagai kombinasi dari kedua hal di atas, dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu kombinasi dari kata negara, pemerintah, dan rakyat seperti dapat ditemui dalam istilah kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat yang diterjemahkan dari public welfare, yang mana penanggung jawab atas tercapainya hal tersebut adalah negara atau pemerintah. Nah, itu adalah kondisi atau konotasi serta makna dari publik. Tapi kalau kita memandang dari sisi etimologis, sebenarnya kata publik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinon, dan diadopsi ke dalam bahasa Inggris sehingga dia menjadi kalimat common. Dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata umum seperti dalam istilah kendaraan umum, jalan umum, telepon umum, dan lain sebagainya. Sehingga kata publik dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan urusan dan perhatian orang banyak, pendapat orang banyak, wilayah dan kepentingan orang banyak, atau menyangkut kepentingan dan hajat hidup atau kesejahteraan orang banyak. Nah, itu kalau kita mau meninjau makna atau konotasi dari kata publik. Dan selanjutnya kita lihat arti dan komponen sektor publik. Secara sederhana kita tahu bahwa sektor publik atau public sector dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Nah, di mana kegiatannya itu banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan-peraturan. Kenapa harus ditentukan dengan ketentuan atau peraturan? Agar didapat sebuah mekanisme dan keteraturan sehingga bila terjadi kendala akan mempermudah pemerintah untuk mencarikan solusi. Selain untuk mencari solusi bila ada kendala, juga hal ini sangat dibutuhkan untuk fungsi pengawasan. Nah, kalau dia diatur secara mekanisme yang baik, punya peraturan ataupun punya undang-undang, punya ketentuan, maka pemerintah lebih gampang untuk melakukan pengawasan terhadap sektor publik. Kemudian Broadbent dan Guthrie pada tahun 1992 mereka mengidentifikasikan bahwa sektor publik itu dibagi dari sisi kegiatannya atau aktivitas dan juga dari sisi kepemilikan. Nah, mari kita lihat bagaimana pembagian dari sisi kegiatan atau aktivitas dan sisi kepemilikan. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Kalau dilihat dari sisi kegiatan atau aktivitas, sektor publik adalah seluruh kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, baik dari hasil pungutan pajak maupun penerimaan negara yang lain-lain. Jadi penerimaan negara itu kan ada yang bersumber dari pemungutan pajak dan kemudian ada juga yang bersumber dari penerimaan lain-lain. Makanya ketika kita berbicara tentang ekonomi fiskal, ketika kita bertanya apa itu ekonomi fiskal, orang awam cenderung menjawab bahwa ekonomi fiskal adalah ekonomi tentang pajak. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa sumber penerimaan utama negara berasal dari pajak. Nah, dari sisi kegiatan dalam sektor publik, maka seluruh kegiatan itu karena dibiayai oleh pemerintah, maka sumber pembiayaan pemerintah itu otomatis berasal dari hasil pungutan pajak. Nah, selain dari pungutan pajak, ada juga berasal dari penerimaan negara lain-lain. Nah, selain penerimaan negara lain-lain, kita tahu termasuk penerimaan yang bersumber dari hutang. Nah, jadi jenis kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyediaan pelayanan yang dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat. Dilihat dari sisi kepemilikan, sektor publik itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh umum atau masyarakat, bukan oleh pemegang saham
atau sekelompok orang. Kalau itu dimiliki oleh pemegang saham atau sekelompok orang, maka dia bukan lagi menjadi sektor publik, tetapi dia akan berubah menjadi sektor sektor privat ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Menurut Peter Drucker pada tahun 1975 dalam bukunya yang berjudul Dalam Ray tahun 2008 memberikan cara yang mudah untuk membedakan antara organisasi pelayanan atau service institution dengan organisasi bisnis atau business enterprise, di mana cara membedakan itu adalah sebagai berikut. Jadi Ray mengutip perkataan Peter Drucker pada tahun 1975, sementara buku Ray sendiri atau tesis Ray ditulis pada tahun 2008. Isinya adalah suatu perbedaan mendasar antara organisasi pelayanan dan organisasi bisnis adalah dalam hal memperoleh pembayaran, di mana organisasi bisnis memperoleh pembayaran ketika mereka memproduksi barang yang diinginkan konsumen dan yang tersedia ditukarkan konsumen dengan daya belinya, ya, dan yang bersedia ditukarkan konsumen dengan daya belinya. Sebaliknya, organisasi pelayanan pada umumnya memperoleh dana dari alokasi anggaran. Pendapatan mereka dialokasikan dari bagian pendapatan umum yang tidak terikat dengan apa yang mereka kerjakan, melainkan diperoleh dari pajak, retribusi, atau hibah. Nah, dari penjelasan di atas, mari kita simpulkan bahwa sebenarnya definisi sektor publik masih sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, situasi politik, dan cara pengelolaan pada sektor publik. Nah, kalau kita lihat di Indonesia misalnya, sebagai contoh, di Indonesia itu pemahaman dan penghayatan makna dari Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, telah berubah dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan yang lain. Nah, apa yang terjadi? Hal inilah yang menyebabkan perubahan makna dan konsep sektor publik, yaitu adanya privatisasi sektor publik. Kemudian kalau kita lihat pada masa pemerintahan Orde Lama, semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai dan dilaksanakan oleh negara. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi, maka pemerintahan mulai melakukan privatisasi atas sektor produksi tersebut. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan karena alasan efisiensi dan pengumpulan dana privat untuk melaksanakan pembangunan. Nah, baik adik-adik mahasiswa, kita lihat sehubungan dengan belum adanya definisi yang tegas mengenai sektor publik, maka kita bisa mengambil atau untuk membuat referensi, kita bisa menggunakan untuk menjadi referensi, maka kita dapat menggunakan klasifikasi sektor publik yang diuraikan dalam Government Finance Statistics atau disingkat dengan GFS. Manual ya, GFS manual pada tahun 2001 yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund atau IMF ya. Nah, di mana klasifikasi ini dijadikan sebagai komponen yang dapat dikategorikan sebagai sektor publik. Dalam penjelasan umum nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, di sana dinyatakan bahwa, nah kalau kita ulangi ya, bahwa dalam penjelasan umum nomor 1 tahun 2004
tentang perbendaharaan negara dinyatakan bahwa pemerintah mengacu pada GFS dalam menyusun keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta mengelola dan menganalisis perbandingan antar negara. Nah, GFS secara manual atau GFS manual tahun 2001 memuat uraian mengenai sistem statistik ekonomi makro sebagai pendukung analisis fiskal suatu negara, ya. Oke. Sebagai analisis negara itu bisa kita lihat bahwa analisis yang dimaksud di sini adalah analisis fiskal dalam suatu negara yang komponennya nanti akan bisa kita lihat seperti ini, ya. Ini adalah komponen sektor publik dalam GFS manual tahun 2001. Baik. Nah, kembali kepada permasalahan sebelumnya, kita tahu bahwa GFS manual 2001 itu memuat uraian mengenai sistem statistik ekonomi makro sebagai pendukung analisis fiskal suatu negara. Tujuan utama GFS atau Government Finance Statistic, ya, adalah memberikan suatu kerangka kerja konseptual dan kerangka akuntansi yang komprehensif untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal, baik di sektor pemerintah maupun di sektor publik yang lebih luas. Nah, komponen sektor publik dalam Government Finance Statistic atau GFS manual 2001 itu dapat kita lihat dari bagan yang tadi, ya. Nah, bagan yang ini. Nah, ini adalah bagan dari komponen sektor publik dalam GFS, ya. GFS manual tahun 2001. Nah, mari kita lihat bagaimana komponen ini bekerja. Yang pertama, public sector atau sektor pemerintah ya. Nah, GFS manual pada tahun 2001 menyatakan bahwa sektor pemerintah, jadi di bawah public sector ini ada dua sisi, yaitu ada general government atau sektor pemerintah, kemudian ada public corporation atau biasanya kita kenal dengan perusahaan publik. Nah, dalam GFS manual 2001 menyatakan bahwa sektor pemerintah ini atau general government dia terdiri atas semua unit pemerintah, ya, atas semua unit pemerintah dan institusi nirlaba, ya, semuanya institusi nirlaba atau biasanya kita kenal dengan non-profit institution yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah, ya, di mana GFS membagi sektor pemerintah tersebut menjadi 3 subsektor. Nah, general government ini terbagi atas 3 subsektor, yaitu central government atau pemerintah pusat, local government atau pemerintah negara bagian atau provinsi atau wilayah, dan pemerintahan daerah, ya. Kemudian ada juga state government. Di sana maksudnya pemerintah negara bagian, ya, provinsi atau wilayah seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, serta pemerintah daerah, state government, ya. Oke, saya ulangi biar lebih jelas. GFS, ya, membagi sektor pemerintah menjadi 3 subsektor. Ada central government, yaitu pemerintah pusat, kemudian ada local government, yaitu pemerintah negara bagian, provinsi, wilayah, dan
juga ada yang namanya state government atau pemerintah daerah. Nah, ini adalah subsektor dari general government. Di Indonesia, sektor pemerintah juga dibagi menjadi tiga subsektor. Nah, kalau itu tadi berdasarkan JFS Manual 2001, maka Indonesia juga memiliki tiga subsektor di dalam sektor pemerintahnya, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Ya, jadi di Indonesia juga sudah merujuk kepada JFS Manual tahun 2001. Oke, selanjutnya kita beralih ke sisi sebelah kanan. Di sini ada public corporation atau perusahaan publik. Nah, perusahaan publik atau public corporation dia terdiri atas perusahaan publik keuangan, financial public corporation, dan juga dan perusahaan publik ya, dan perusahaan publik non keuangan atau biasa kita kenal dengan non financial public governments. Nah, kemudian ya, jadi public corporation itu ada dua, saya ulangi lagi, ada financial public corporation, ada non financial public corporation. Khusus financial public corporation atau perusahaan publik keuangan, dia juga terbagi atas dua. Ada yang namanya monetary public corporation, including the central bank. Kemudian yang kedua ada non-monetary financial public corporation. Nah, sekarang mari kita lihat untuk mekanisme dari financial public corporation atau perusahaan publik keuangan. Perusahaan publik keuangan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dia meliputi perusahaan publik moneter dan perusahaan publik non moneter. Nah, perusahaan publik moneter atau monetary financial public corporation itu mencakup bank sentral dan perusahaan penyimpanan selain bank yang dikendalikan oleh unit pemerintah. Sedangkan bank sentral atau central bank adalah badan otoritas pengatur mata uang yang independen yang menerbitkan mata uang dan badan pemerintah lainnya sebagai institusional yang terpisah dan melaksanakan kegiatan bank sentral. Kalau kita lihat di Indonesia, badan yang berperan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Perusahaan penyimpanan atau depository corporation adalah perusahaan keuangan. Perusahaan kuasi atau institusi nirlaba yang kegiatan utamanya mencakup intermediasi keuangan dan mempunyai kewajiban dalam bentuk simpanan deposit atau instrumen keuangan lainnya sebagai pengganti deposit. Itulah yang disebut dengan depository corporation ya. Kemudian selanjutnya perusahaan publik non moneter atau non monetary financial public corporation adalah seluruh perusahaan finansial yang dikendalikan oleh unit pemerintah kecuali bank sentral dan perusahaan penyimpanan publik lainnya. Nah, itu yang berada di bawah financial public corporation. Oke, selanjutnya kita lihat apa itu non financial public corporation. Ya, ini dia. Non financial public corporation adalah perusahaan publik non keuangan di mana perusahaan publik non keuangan itu adalah seluruh perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh unit pemerintah. Jadi seluruh perusahaan yang bersifat non finansial yang mereka berada di bawah pemerintah dan dikendalikan oleh pemerintah. Oke, next kita lihat selanjutnya. Nah, kita akan melihat lingkup dan proses kegiatan ekonomi publik. Ya, yang pertama ada analisis. Yang pertama, lingkup dan bahasan ekonomi publik itu terdiri atas analisis dan desain kebijakan publik. Yang kedua, keuangan negara, khususnya berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah pada kesejahteraan rakyat.
Kemudian yang ketiga, analisis kegagalan pasar dan kegiatan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan politik. Nah, proses kegiatan ekonomi publik itu sebenarnya dimulai dari adanya kebutuhan konsumsi barang dan jasa yang diikuti oleh timbulnya peluang usaha untuk memproduksi barang dan jasa tersebut di masyarakat secara terus-menerus dan secara berurutan. Sehingga proses kegiatan tersebut akan berlangsung melalui berbagai fungsi, baik dari sisi produsen dan konsumen, serta pasar, dan juga melalui kelembagaan, di mana yang dimaksud dengan kelembagaan itu adalah pemerintah dan lembaga pengaturan yang terlibat, di mana mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, arus kegiatan konsumen tersebut, ya, arus kegiatan konsumen, produsen, dan kelembagaan tersebut itu dapat diuraikan sebagai berikut. Mengutip dari NOR 2013, dia mengatakan bahwa kegiatan produksi yang menghasilkan nilai barang dan jasa yang nilai atau volumenya diukur dengan nilai tambah atau value added dipicu dan digerakkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan konsumsi. Ya, jadi adanya kebutuhan dan keinginan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Bila nilai tambah dalam suatu negara dijumlahkan untuk satu periode tertentu, maka itu akan membentuk yang namanya produk domestik bruto atau lazim disingkat dengan istilah PDB, yang merupakan ukuran aktivitas ekonomi suatu negara. Apa yang dimaksud dengan value added atau nilai tambah? Nilai tambah adalah nilai yang timbul atau muncul karena adanya aktivitas ekonomi yang komponennya terdiri atas balas jasa modal, upah dan gaji, sewa dan surplus usaha. Selanjutnya, apa itu konsumsi? Nah, kalau tadi sudah kita bahas tentang produksi, maka sekarang kita membahas tentang konsumsi. Konsumsi atau kebutuhan adalah pemicu utama aktivitas ekonomi masyarakat di suatu negara, di mana terdiri atas konsumsi masyarakat yang sering dilambangkan dengan C, ada konsumsi pemerintah atau G, maupun konsumsi orang luar negeri atau pasar ekspor, yang biasa kita sebut dengan E atau dilambangkan dengan E, dan untuk kebutuhan investasi atau pembentukan modal yang dilambangkan dengan I, serta untuk kebutuhan belanja luar negeri, ya, untuk belanja luar negeri atau impor yang dilambangkan dengan huruf M. Dengan kata lain, berbagai jenis konsumsi ini dapat dilihat sebagai sisi penggunaan dari PDB yang dapat kita rumuskan sebagai berikut, di mana PDB sama dengan C konsumsi ditambah I investasi ditambah G pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah atau government expenditure, ya, ditambah dengan ekspor dikurang dengan impor. Oke, next. Nah, PDB merupakan dasar untuk menghitung produk nasional bruto atau PNB. Gross National Product atau kita singkat dengan GNP yang menggambarkan kemampuan produktivitas atau output ekonomi nasional suatu negara. Sehingga PDB atau GDP akan menjadi PNB atau GNP bila dari GDP itu dikeluarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan asing atau warga negara asing di Indonesia. Kemudian ditambahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan Indonesia atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, itu disebut sebagai PDB. Atau kalau kita bisa ungkapkan secara sederhana, PDB, ya, produk domestik bruto itu adalah seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat dari suatu negara
baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Itulah yang disebut dengan PDB. Secara sederhananya seperti itu. Tapi kalau secara teoritis ya, atau secara tekstual seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya apa itu PNB atau GNP? Itu merupakan dasar untuk menghitung pendapatan nasional atau PN atau National Income atau NI yang menggambarkan tingkat pendapatan secara nasional sebagai hasil dari aktivitas ekonomi nasional. PN atau pendapatan nasional atau National Income NI adalah hasil pengurangan PNB dengan nilai penyusutan dari kelusuhan dan keausan alat-alat produksi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Keausan atau berkurangnya kemampuan faktor produksi yang dinilai dengan biaya penyusutan atau depresi itu digunakan oleh para produsen untuk memperbaiki atau melakukan rehabilitasi alat atau aset produksi agar bisa digunakan lagi pada aktivitas ekonomi berikutnya. Kemudian bila nilai PNB atau GNP dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi, ya, faktor-faktor produksi dari saya ulangi, bila nilai PNB atau GNP dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi dari faktor-faktor produksi yang digunakan, maka akan didapat nilai pendapatan nasional neto atau yang disingkat dengan PNN. PNN ini didistribusikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama akan didistribusikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak perusahaan dan iuran jaminan sosial seperti dana pensiun dan sebagainya. Yang kedua akan didistribusikan bagi para produsen atau pengusaha, menyisihkan sebagian keuntungan sebagai tabungan dalam bentuk keuntungan yang ditahan, ya, sebagai keuntungan yang ditahan. Kemudian yang ketiga, ini adalah bagian terbesar dari nilai PNN yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk balas jasa produksi seperti upah, gaji, dan bonus kepada pekerja. Kemudian ada balas jasa modal kepada pemilik modal dan keuntungan kepada pemilik usaha atau pemegang saham dalam bentuk dividen. Hal ini terlihat pada APBN dan akan menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat atau ekonomi publik untuk tahap selanjutnya. Kemudian terakhir kita lihat dari hasil PDB ternyata pemerintah menerima berbagai jenis pungutan atau penerimaan negara, antara lain ada yang kita sebut sebagai pajak langsung, ada pajak laba perusahaan, ada pajak perorangan, ada iuran dana sosial, ada pajak ekspor, dan ada juga pajak impor. Pengeluaran pemerintah adalah pembelian barang konsumsi dan barang modal. Selain itu, negara melalui pemerintah juga menyediakan dana untuk pensiunan orang miskin, serta menyediakan dana bencana alam, serta lain-lain yang dianggap perlu atau yang dianggap sebagai kebutuhan masyarakat banyak. Nah, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka terlihat jelas bagaimana peranan dari keuangan publik atau ekonomi publik yang akan harus dijalankan oleh pemerintah kalau menginginkan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Baik adik-adik mahasiswa, untuk pertemuan kali ini atau untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini, dan kita cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Ingat, jangan lupa untuk kembali mengulang apa yang telah saya sampaikan untuk poin-poin penting yang telah kita uraikan, sehingga kalian akan lebih paham untuk
menerima pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut. Selain itu, untuk mahasiswa akan saya berikan tugas untuk membuat resume dari materi kuliah ini, ya. Silakan materi kuliah yang telah saya sampaikan dibuatkan resume dan akan dikirimkan kepada saya, ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya mohon maaf atas semua kekurangan dan kesilapan saya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.